Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan teman-teman sekalian. Tentunya di channel Litigasi TV, channel yang membahas tentang hukum berdasarkan teori dan praktek. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Dia adalah seorang advokat ternama di Kota Medan dan mempunyai banyak pengalaman yang nanti akan kita gali dan kita ambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang telah dia jalani ketika menjadi pengacara dan menangani beberapa kasus. Dia adalah senior saya, abang saya, Bang Julheri Sinaga, Sarjana Hukum. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Udah lama nggak jumpa kita Bang Ya lama, bertahun lah nggak jumpa. Padahal dulunya kita kan termasuk satu tim. Iya. Pernah jadi satu tim. Pernah. Ya pernah juga jadi mahasiswaku Bapak ini kan? Iya. Dosen pendamping. 10 hari ya kan? Ya, 10 hari. Siantar mendampingi. Manjat kelapa lagi kan? Jadi banyak kisah. Banyak kisah. Banyak kisah sama Bang Julheri Sinaga ini. Yang buat nota pembelaan sampai subuh ya kan? Tak tidur ya kan? Iya. Bang langsung aja nih Bang, Ya. supaya mempersingkat waktu ya kan. Soalnya Bang Naga ini banyak jam terbangnya cukup tinggi. Jadi bayarannya juga mahal. Berarti, Iya. kan? Bang langsung aja Bang. Ya. Kenapa jadi pengacara Bang? Sebenarnya itu pilihan hidup dari pengalaman. Artinya begini. Tahun 77, ayahku itu sedang tersangkut masalah hukum. Jadi kasus penganiayaan. Jadi ada perlakuan yang menurut hemat saya tidak manusiawi. Ya. Ketika itu saya usia 7 tahun ya. Usia 7 tahun. Sehingga ada bekas terjepit di pintu penjara pun di tanganku ini. Di tangan tangan ya. Abang. Jadi pengalaman itu menjadi motivasi buat saya untuk jadi pengacara. Jadi setelah kita masuk dunia pendidikan sampai ke SMP, mulailah kita mengerti apa sih dunia pengacara, sehingga itu menjadi motivasi buat kita untuk meraih cita-cita. Saya sebenarnya kalau dari sisi keadaan ekonomi tak memungkinkan bisa sampai jadi pengacara. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang pertama, orang tua saya hanya seorang petani di kampung yang notabene itu bukan orang yang mapan ya, sehingga ketika saya masuk SMP, begitu tamat SD saya harus menganggur dulu. Masuk SMP, tamat SMP menganggur, maka berangkatlah merantau ke Medan. Jadilah tukang rokok di Sambu dulu. Sempat Bang ya? Sempat. Terus jadi cleaning service 7 tahun malah di Deli Belajar. Jadi begitu cukup uang, saya sekolah masuk SMA. Setelah masuk SMA, tamat, saya bawa adik 2 orang. Saya sekolahkan, saya terpaksa nganggur balik. Setelah saya berumah tangga, barulah saya bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bang, waktu itu abang umur 7 tahun Bang ya, sudah bisa berpikir, kemudian terbangunlah emosional itu Ya. Melihat orang tua seperti itu Bang ya. Waktu itu kan masih zaman yang belum terbangun penegakan hukumnya kan, sehingga ketika mencari seseorang yang terkategori melakukan tindak pidana, ya itu diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi dari situ kita terbayang terus, tertanam di dalam pikiran kita kan, sehingga ketika kita pahami mulai ini rupanya jadi pilihan lah dunia pengacara itu. Kemudian Bang, ini sudah berapa lama Bang jadi pengacara? Ini kan motivasinya karena melihat ketidakadilan gitu Bang. Setelah masuk di dunia pengacara, apakah hukum itu sekarang Abang lihat ini adil atau berpihak kepada kebenaran atau berpihak kepada penguasa atau orang-orang yang kuat gitu Bang? Saya pikir begini ya, terkait masalah itu ya saya hampir 18 tahun lah ya beracara ya. Sebenarnya ketika kita mahasiswa sudah gabung dengan Pak Farid dulu yang sekarang Komisi Yudisial. Jadi bergabung dengan saudara kita Mahfud Irsal Lubis, gabung-gabung kita ada keinginan untuk berjuang untuk menegakkan keadilan. Dan kita pahami bahwa profesi pengacara itu sekarang kan adalah profesi yang mulia. Di samping memang bisa jadi profesi yang mulia, tapi juga mendapatkan nilai di situ, nilai materi, dan juga ada kebaikan
buat orang lain. Kita bisa membantu ketika hukum memperlakukan masyarakat atau seseorang secara tidak adil. Di situ fungsinya. Saya pikir ada sebuah kebanggaan bagi kita sebenarnya ketika kita bisa membantu orang. Jadi kan gini Bang, ini persepsi banyak nih Bang tentang pengacara gitu kan. Sampai saya secara pribadi pun waktu itu sama kita kan Bang, saya berguru sama Abang dan Mahmud Ishak Lubis gitu kan, kita berkantor sama. Waktu itu ya saya secara pribadi itu ragu lah untuk awal-awal untuk menjadi pengacara gitu kan. Ini agak apa nih Bang, agak lari sebenarnya gitu kan, sekarang Abang bilang tadi. Ada pertanyaan dalam diri kita, ini dunia hukum ini sekarang ini kan kurang ya kita kata relatif tidak bersih gitu Bang. Kemudian tapi kita tetap masuk di dalam gitu Bang. Nah, seberapa penting kita Bang kemudian melihat keadaan ini, apakah kita harus masuk ke dalam atau kita melihat mengamati gitu, itu gimana itu Bang? Terkait itu ada pengalaman menarik sebenarnya ketika kita menangani perkara. Ingat saya ketika mendampingi pemeriksaan di Polsek Percut Setuan itu dengan Bang Sumatri. Ada kasus penganiayaan tukang roti sampai jam 2. Yang timbul tanda tanya bagi kita kan, wah profesi apa sebenarnya ini kok seperti ini? Sehingga lama-lama menimbulkan rasa stres sebenarnya karena bagaimana perlakuan kan kadang-kadang kan dipertontonkan ketidakadilan itu di negeri ini, dipertontonkan sehingga saya sampai 2 kali minta kepada orang tua saya, saya mendiang dulu, saya bilang saya mundur dari dunia pengacara ini. Pertama dia nggak tanggapi, setelah berapa lama kemudian saya bilang udahlah, aku nggak mampu lagi karena menimbulkan stres. Jadi dia bilang udah dulu kita cerita dulu, saya dinasihati, coba kalau kau mundur menurutmu akan lebih baik atau tidak keadaan? Saya bilang saya tidak mau tahu. Terus ayahku bilang, ya saya sebagai orang tuamu malu. Ada di pundakmu tanggung jawab sebagai seorang ahli hukum. Ada kewajiban yang diberikan kepadamu oleh Yang Maha Kuasa untuk mempertanggungjawabkan itu kelak. Jadi kalau menurut saya jangan mundur. Ada aja orang-orang seperti kalian ya mungkin relatif ada kebersihannya sedikit ada relatif kebersihannya sedikit, keadaan seperti ini. Bagaimana tidak ada lagi orang-orang seperti kalian, maka aku kembali dan ditekunilah sampai saat ini. Berarti seorang ayah ini sangat berpengaruh besar. Sangat berpengaruh besar dalam karir Abang ini ya. Sangat berpengaruh besar. Kemudian Bang, 18 tahun Abang beracara. Tentunya banyak kasus yang Abang tangani gitu kan. Seberapa besar Bang kasus-kasus Abang menimbulkan resistensi, menimbulkan ancaman baik bagi Abang dan keluarga? Ada atau tidak Bang? Sangat banyak sebenarnya, sangat banyak. Artinya begini, saya kan banyak terlibat menangani kasus-kasus yang menyita perhatian. Sampai ada istilah bagi teman-teman wartawan dulu, dia bilang Bang Jul Heri Sinaga ini sebenarnya krusial ini. Apa maksudnya krusial? Saya bilang khusus kerusuhan massal. Coba rusuh dulu ketika kasus rusuh kita juga gabung di situ dengan tim-tim yang lain. Terus Sibolga rusuh pemilihan wali kota, kita juga terlibat di situ. Terus kasus bom. Kasus IPK yang bunuh-bunuhan di Tamrin, terus kasus yang di GAM juga, terus kasus yang di Bagan Siapi Api, yang rusuh juga ada 122 orang sempat ditangkap kan. Jadi ini sebenarnya pasti mengundang risiko. Kadang-kadang kita baru bangun, begitu buka handphone sudah ada SMS, pengacara begini, pengacara ku habisi kau, ku bakar kau, ku macam-macam. Sempat ada ancaman seperti itu? Banyak dulu, termasuk kasus, ada sebuah kasus di Jalan Pancing dulu, orang terbunuh ketika saya tangani, melibatkan ini organisasi sebenarnya kan. Saya malah di depan kantor polisi saya diancam, dibilang rumah mau dibakar, dibilang anak mau diculik. Sudah terbiasa. Apalagi kadang-kadang apalagi kalau kita agak berbenturan sedikit dengan penegak hukum lain. Ini sering juga ancaman-ancaman datang. Nggak ada apa rasa khawatir, rasa takut. Tentunya ini kan ya pasti orang ini kan karena melihat pengacara begitu vokal, membela yang kadang-kadang itu menjadi lawan dia gitu kan. Nah, dengan ancaman seperti itu nggak ada rasa takut, rasa khawatir Abang? Manusiawi, rasa takut itu manusiawi. Malah orang mungkin akan heran ketika ada manusia yang tak pernah merasa rasa takut kan. Jadi ya kesannya kan satu tingkat aja di bawah Tuhan dia kalau sempat nggak ada rasa takut kan. Itu manusiawi rasa takut itu. Tapi begini,
saya sebenarnya saya ikhlaskan aja. Kalau apapun yang mau terjadi, saya sudah ikhlas. Intinya begini kan, kalau umpamanya seseorang, bagaimana hebatnya pun pengawalan, kalau memang sudah akhirnya memang nyawanya mau dicabut atau mau datang masalah, itu nggak bisa dielak. Ikhlas saja dia, ikhlas saja. Ada dua Ikhlas takdir ya. sebenarnya kan secara konsep. Ada takdir yang kita minta kepada Tuhan. Umpamanya kita, ya Allah, ya Tuhan, berikan aku bisa jadi advokat. Diberikan, itu takdir yang kita minta. Ada takdir yang semata-mata tidak pernah kita minta. Musibah, tak ada orang yang mau musibah. Jadi ya itu jadi patokan bagi kita. Kalau memang sudah saatnya Tuhan mau memberikan sesuatu cobaan ataupun memberikan sesuatu rezeki, itu memang haknya Tuhan kan. Jadi ya udah, mau apa lagi, diikhlaskan aja, jalani aja. Jalani aja. Kemudian gini Bang, dari mulai Abang membangun karir di dunia pengacara, itu kan kita bilang dari nol gitu kan, sampai sekarang Abang ya kalau saya menilai Abang sukses di pengacara gitu kan. Bagaimana Bang meniti karir dari mulai nol sampai ke titik sekarang Bang? Yang pertama sebenarnya harus dipahami bahwa dunia pengacara ini adalah dunia yang sangat menjanjikan. Artinya di situ kita bisa juga beramal, membantu orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau mencari rezeki juga itu bisa jadi pegangan hidup. Jadi ini dulu patokan. Cuman harus dipahami bahwa hasil penelitian majalah SUA bahwa profesi yang paling rentan dengan stres itu yang pertama adalah profesi pengacara. Jadi harus bisa kita menyeimbangkan antara perasaan dengan perkara yang kita tangani. Di satu sisi. Di sisi lain juga memang kita harus menguasai masalah. Lah kalau umpamanya kita menangani sebuah perkara, mendampingi orang, membela kepentingan orang, kita tak menguasai masalah, ini yang buat stres. Ini yang membuat pembelaan itu jadi autan. Jadi persiapkan secara mental, persiapkan. Ini dunia pengacara adalah dunia yang paling rentan dengan stres. Jadi seimbangkan antara hati dengan tindakan. Resiko juga. Gitu. Tapi kalau masalah rezeki, saya pikir kalau masalah sukses itu relatif. Mau apa dilihat suksesnya? Secara finansial ya sangat menjanjikan. Banyak juga kita lihat. Banyak kita lihat Hotman Paris kan luar biasa. Ya mudah-mudahan kita walaupun bukan seperti Hotman Paris, tapi paling tidak kita bisa sekolahkan anak kita dengan baik dari profesi ini. Alhamdulillah. Nah, kemudian di dunia pengacara ini kan rentan dan banyak Bang berhubungan dengan penegak hukum lain gitu kan. Kemudian membangun hubungan juga dengan klien dan relasi-relasi. Kira-kira apa trik Abang membangun kepercayaan lah, trust lah dengan klien dan sesama penegak hukum ini Bang? Yang pertama bahwa jangan kepentingan yang kita tangani seakan-akan masalah pribadi. Kita patokannya bahwa keadilan di situ, penegakan hukum di situ, itu patokannya dulu. Sehingga kita tidak melibatkan perasaan dalam artian ini perkara yang kita tangani seakan-akan bahwa kita sudah harus bermusuhan, padahal sebenarnya kan tidak. Berdiri di posisi masing-masing. Penegak hukum lain berdiri di posisinya. Kalau umpamanya dia sebagai polisi, bertindaklah dia sebagai polisi. Sebagai jaksa, bertindaklah dia sebagai jaksa. Hakim bertindak sebagai hakim. Pengacara bertindak sebagai pengacara. Ini akan bisa berjalan dengan sinergi. Nggak boleh emosional. Nggak boleh emosional, tak boleh. Sehingga siapa yang dihadapi seakan-akan musuh gitu. Padahal kan tidak. Ada pengalaman kadang-kadang kita kan karena berperkara, pengacara dengan pengacara udah terus cakapan pun Kak. Padahal bukan tidak mungkin suatu saat ada satu perkara, umpamanya contoh perusahaan, kita ditunjuk perusahaan masing-masing jadi satu tim. Udah sempat jadi sentimen kan tak enak juga ini. Atau kadang-kadang ada teman polisi umpama, udah kita seakan-akan bermusuhan padahal bukan perkara kita. Besok tiba-tiba ada saudaranya, kita pula jadi pengacaranya. Ini kan jadi sulit kita. Jadi jangan terlalu membawa ke perasaan. Kita patokannya adalah penegakan hukum dan keadilan. Kemudian membangun trust dengan klien ini gimana Bang? Membangun trust dengan klien itu yang pertama bahwa kita bersikap jujur dulu. Di satu sisi perlakukan dia seperti saudaramu. Perlakukan dia seperti saudaramu. Maka yang pertama kita harus tahu dia bagaimana. Jadi harus saling tahu dulu. Itu membangun kepercayaan dan jangan nego-nego. Kalau memang ada kesepakatan umpama bayar honorku sekian, ya udah, jangan mutar-mutar entah dari mana-mana ada alasan untuk mencari uang untuk menipu orang kan. Jangan gitu ya. Jangan seperti itu. Karena memang kalau itu kita ngolah lah kalau bahasa medianya kan. Ketahuan sama klien jadi jadi bumerang itu dan akan sampai kemana-mana. Akan sampai kemana-mana. Jadi yang paling utama sebenarnya ya bagaimana kita berlaku jujur. Kalau umpamanya kita berkemampuan, kita jujur, berapapun kita minta dikasih kok.
karena udah Iya, percaya, udah percaya gitu, dan kita mengurusi masalahnya dengan baik. Iya. Nah, mahal pun udah dibayar. Iya. Abang ini kan terkenal dengan pengacara yang sangat menjaga hubungan dengan wartawan. Iya. Saya yang saya tahu gitu, Iya. Bang, dan memang saya melihat itu gitu kan. Seberapa penting menurut Abang kawan-kawan wartawan ini di dunia kepengacaraan? Ya. Bagi saya kan pola pikirnya begini, bahwa informasi ini akan tersampaikan kalau kita punya hubungan baik dengan media, dengan wartawan. Apapun ceritanya, penegakan hukum ataupun perlakuan ketidakadilan itu akan tersampaikan kemana-mana kalau kita dekat dengan wartawan, kalau kita dengan media dekat. Jadi kalau umpamanya kita menutup diri, kapan ini sampai kepada masyarakat lain? Dan itu kan akan menjadi proses pembelajaran buat masyarakat banyak. Kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan apa? Ya salah satunya dengan cara kita sampaikan ini melalui media. Apakah nanti perlakuan ini sudah baik atau enggak, biarkan masyarakat yang menilai. Supaya juga penegak-penegak hukum itu, apakah pengacara, hakim, jaksa, polisi, ada yang mengontrol. Karena media, wartawan, media adalah salah satu pilar demokrasi. Dan strategis dia, Bang, ya? Dan strategis. Untuk membangun karir pengacara itu ya? Sangat strategis, sangat strategis. Kemudian, Bang, dari sekian banyaknya kasus dan dikaitkan dengan bahwa pengacara adalah profesi yang sangat rentan dengan stres gitu, Bang. Apa kira-kira perkara yang Abang tangani yang mempunyai nilai kesulitan tinggi dan membuat Abang stres? Dulu perkara wisu itu, karena melibatkan orang-orang besar kan. Jadi apapun yang kita lakukan karena melibatkan orang banyak juga, ini rahasia pun sifatnya sudah bocor keluar. Kita nggak tahu siapa kawan, siapa lawan jadinya kan. Jadi apapun yang kita lakukan seakan-akan mentok, apapun kita lakukan mentok. Karena waktu itu kan di satu sisi, ya alhamdulillah sekarang wisu sudah berjalan dengan baik kan, sudah berdamai, sudah islah kan. Kalau dulunya kan ini pasang ancang-ancang semua ini kan. Padahal pendiri ini semuanya dulu bisa solid. Ketika di anak-anaknya sudah enggak solid lagi. Jadi masing-masing ini pasti cari sandaran ini. Ada yang menteri, ada yang ini macam-macam, sehingga waktu itu ketika kita minta berdiskusi dengan salah seorang wakil menteri pendidikan, tak usah saya sebut namanya di sini, dia di kantornya aja nggak berani menerima kita. Di mobilnya lah kita sambil cerita sambil jalan gitu, karena takut kena sorot. Melibatkan banyak hal di situ. Ya alhamdulillah sekarang sudah selesai itu semua dengan baik. Tapi memang itu kan dalam mengelola penanganan gitu, Bang, ya. Tapi kalau ancaman lah, Bang, ancaman yang terberat yang pernah Abang alami semenjak Abang jadi pengacara itu pernah nggak? Apa kasus kita kira-kira, Bang? Walaupun nggak usah sebut nama ya kan. Ancaman yang paling berat dulu saya ada menangani perkara di Rupit, Linggau. Wah, di sana orang masyarakat itu kan bawa senjata rakitan itu. Jadi ketika saya didampingi oleh 2 orang petugas dari perusahaan, bawa senjata, apa dibilang masyarakat itu senjatanya kok dibawa, nggak capek bawanya kan? Pakailah, seakan-akan menantang gitu kan. Jadi bagi saya ancaman-ancaman seperti ini yang paling mengkhawatirkan kita. Kita nggak kenal siapa mereka. Kalau yang nyata-nyata kita lihat, kita berhadapan kenal, masih enak kan. Ada apa-apa dengan kita pun mungkin bisa ditegakkan hukum ketika keluarga kita mencari keadilan. Ini masalahnya kan kita pun nggak tahu, masuk ke hutan. Ancaman yang paling berat. Yang kedua, ancaman yang melibatkan organisasi kepemudaan. Itu apalagi juga di Medan ini. Ya, itu juga sangat rentan itu ancamannya, dan itu menimbulkan rasa stres juga kan. Itu sampai pernah menyentuh ke anak, ke keluarga gitu, Bang, pernah? Tidak sampai menyentuh. Pernah sampai waktu itu masuk SMS, masuk WA ke waktu itu belum ada WA ya. Masuk SMS ke anak, ke istri, ya terpaksa saya ambil kartu handphonenya, saya patahkan dan supaya mereka jangan sampai terganggu juga. Ancaman-ancaman kepada mereka. Kalau yang lain-lainnya sama aku semua. Kita yang mengemban, makanya hampir enggak kita libatkan keluarga dalam penanganan perkara. Saya jarang bawa perkara ke rumah. Jadi semua di luar. Di luar. Walaupun ringan perkaranya, sampai yang paling berat jangan sampai ke rumah. Ada dulu ketika saya tanya yang senior kan,
bagaimana mengatasi stres. Ada salah seorang yang pertama, tak usah saya sebut namanya. Bang, gimana mengatasi stres? Dia bilang, Dek, kalau habis kita sidang, habis dengan perkara, ngebir. Santai dulu. Ada yang bilang, wah, Sari yang cantik-cantik, nona. Ada yang bilang ini yang agak bisa diterima kalau sehat saya, dan ini senior kita. Ini senior kita, dia bilang, kau harus bisa memisahkan antara perasaanmu dengan perkara yang kau tangani. Kalau sampai melibatkan perasaan terlalu dalam, besok kau sudah stroke. Jadi harus bisa pisahkan antara perasaan dengan perkara yang kita lebih realistis gitu. Kita harus lebih realistis. Profesional lagi, profesional di dalam diri. Di dalam diri. Karena kadang-kadang kan umpamanya seseorang ditangkap punya anak. Saya pernah punya pengalaman menangani perkara di Siantar. Salah seorang kepala cabang bank ditahan, punya anak 5 orang. Paling besar kelas 5 SD. Begitu berangkat ke Siantar sama keluarganya, anaknya pegang kaki ayahnya. Pulang ayah. Aduh. Saya bisa bayangkan itu. Kita kan tak terbawa larut kan. Saya bilang sama juru periksanya, aku keluar Bang, gak tahan aku melihat keadaan ini. Dibawa. Minggu kemudian saya dengan istrinya, dengan orang tuanya berangkat lagi karena ada pendampingan. Berangkat. Setiap ada SPBU, kami berhenti. Istri si klienku ini masuk ke kamar mandi. Sampai ke Siantar sana berapa kali saya tanya, kenapa ibu kok setiap SPBU kok berhenti? Saya ada gangguan pencernaan. Oh ya udah. Begitu kita pulang dari Siantar, sampai di Medan jam 12 saya ditelepon, si istrinya meninggal. Ayahnya di dalam penjara, emaknya meninggal, anak paling kecil ada 5 bulan, bagi-bagi anak. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini kan terbawa kita, terlalu larut juga masalah. Bagaimana kita menangani perkara ayahnya kalau kita pun sudah larut di situ? Jadi kita harus lebih realistis. Pandailah mengelola hati, pandailah mengelola perasaan, supaya jangan sampai kita yang kena dampaknya. Harus memang ditempa benar nih Bang ya. Hati kita ini ya, sebagai pengacara ini ya. Banyak, karena hati kita ini banyak tempatnya. Harus banyak yang bisa ditempatkan di situ ya. Keluarga, teman, saudara, belum lagi yang lain gitu kan. Belum lagi nanti kita ketika berperkara, kalau lawan menang, klien kita jadi musuh kita, tak enakan kan. Perkara pengacara apa itu, tak main itu. Kalau kita menang, lawan kita yang jadi posisi pengacara itu seperti telenan, dia tetap di tengah, seperti daging itu di tengah aja dia. Posisi pengacara adalah posisi yang sangat sulit sebenarnya, menyeimbangkan antara kepentingan orang. Kalah pihak lawan, dia nyerang kita ya kan. Kalah kita, klaim kita ya. Nyerang kita. Jadi serba sulit. Harus pandai-pandai memilah itu, bagaimana meyakinkan klien, bagaimana memberikan pendidikan hukum juga buat klien, sehingga kalaupun suatu saat dia berperkara, dia sudah paham. Jadi bisa bersinergi. Jangan nanti prasangkanya pokoknya kalau sudah pengacara sudah nggak beres gitu. Banyak juga yang seperti itu. Pengacara penipu itu. Ada yang seperti itu. Kita juga nggak nafikan, banyak juga. Ada juga memang orang yang begitu pengacara begitu diambil uangnya perkara nggak diurusi ya kan. Ada juga. Jadi bagi saya ya sebagai orang yang memang sudah terjun di dunia pengacara ini, pengacara itu adalah memang betul, pengacara adalah profesi yang mulia. Profesi yang mulia. Yang kedua juga kalau memang mau mencari materi pun situ bisa. Dan di satu sisi juga kita bisa memberikan sumbangsi bagi penegakan hukum. Memberikan sumbangsi bagi penegakan hukum. Karena bagaimanapun setiap hidup di negara ini pasti terkait dengan masalah hukum. Tak ada aspek hidup yang tak terkait dengan masalah hukum. Dari kita belum lahir sampai kita meninggal semua berkaitan dengan aspek hukum. Sehingga seluruh manusia, seluruh aspek pasti punya kaitan dengan pengacara. Pasti punya kaitan. Urusan periuknya pun bisa diurus, urusan apapun bisa juga. Tapi juga ketika dia berlaku tidak pada tempatnya, itu yang bisa memberikan ketidakadilan malah kepada kliennya. Kemudian Bang, kadang-kadang kan gini Bang, kita menjalani profesi ini kan ada tingkat jenuh gitu Bang. Nah, tentunya karena kita sudah terjun, ini kan harus kita atasi kejenuhan ini Bang, gitu kan. Ada trik-trik khusus Bang untuk mengatasi kejenuhan? Ya, pasti. Itu pasti. Kalau saya kan, saya suka bertani dan beternak. Jadi untuk mengisi itu, menyiasati itu, kita harus refresh juga kan, seperti handphone kan harus di-refresh ulang. Caranya bagaimana? Ya cari hiburan.
Cari hiburan. Cuman jangan cari hiburan yang negatif. Ada orang mengalihkannya dengan cara yang negatif. Ini perlu juga ini advokat-advokat muda ini, ya kan? Hiburannya yang positif. Yang positif. Jangan yang negatif. Ya. Negatifnya apa itu nggak usah. Itu secara tidak langsung merusak diri kita. Ya. Teman-teman kita seusia saya banyak yang sudah tak fresh lagi, tak sehat lagi. Kenapa? Kadang-kadang ya banyak juga yang sudah senior-senior itu udah baru usia berapa sudah stroke. Kenapa bisa seperti itu? Menjaga kesehatan juga enggak. Ya. Nah, Tapi dia mengalihkan rasa stresnya, mengatasi kejenuhannya dengan cara yang tidak positif. Kita coba kalau bertani, beternak atau nanam bunga atau apalah kita bilang kan positif. Kalau sekedar ngopi, nyanyi-nyanyi ya boleh lah, nggak ada masalah kan. Positif hasilnya. Apalagi kalau macam saya bertani atau beternak, panen nanti kan udah bisa selamat juga. Kalaupun saya beras sudah 10 tahun loh nggak beli beras. 10 tahun saya selamat ya kan, nggak beli beras bang ya? Nggak beli beras. Ambil dari sawah? Ya, udah sisihkan sebagian yang mau diberikan kepada orang, yang mau dijual jual. Iya. Udah bisa lah berarti kami nanti ke rumah. Datang, kita kasih setengah kilo satu. Jadi larikan dia dengan hal positif. Yang positif ya, Bang. positif. Ya. Kemudian gini Bang, ini Abang udah 18 tahun kira-kira gitu. Kurang lebih gitu. Kurang lebih 18 tahun udah berpraktek di dunia pengacara. Ingin beralih Bang ke entah berpolitik misalnya, membangun usaha. Kalau membangun usaha dari dulu saya punya usaha. Dari saya terjun di dunia pengacara, begitu ada modal saya tetap punya usaha. Kan begini, harus ditopang juga. Bukan berarti kita tidak percaya bahwa dunia pengacara ini tak bisa menghidupi kita, bisa. Tapi kadang-kadang kan ada cadangan-cadangan. Seperti orang di pesawat atau di kapal laut kan harus ada parasut, ada pelampung kan. Jadi ketika klien agak sepi ini pemasukan, ada topangan lain. Karena bagaimanapun hidup kan harus dilanjutkan. Kadang-kala keadaan yang menyulitkan itu membuat seorang pengacara itu malah harus melakukan tipu-tipu, melakukan macam cara. Jadi harus ada topangan sebenarnya. Jadi, kecuali memang sudah mapan betul, nggak ada masalah. Itu apa ya? Ya satu sisi bagi yang baru menapaki dunia pengacara gitu kan, yang belum settle, yang kliennya masih apa, harus ada cadangan. Ya lain, harus kan? cadangan, harus ada parasut lah. Harus ada parasut lah. Apalagi kan kalau dunia pengacara ini kan sebenarnya begitu bisa dia berpraktek, gampangnya sebenarnya kan. Tapi kalau lalat yang datang ke kantor, ngusir-ngusir lalat aja lah ya kan. Tak ada, belum ada jaringan, belum ada teman. Itu kan sangat mempengaruhi. Sebulan 2 bulan oke lah kita bisa terima masak di rumah pakai ceplok telur. Nanti udah masuk bulan ketiga, istri sudah mulai agak sedikit protes. Ini perlu dijaga. Bang, masa-masa sulit di pengacara Bang? Banyak. Saya pernah nggak ada sebutir beras pun di rumah. Saya pulang, orang rumah duduk nangis. Kenapa? Saya bilang nggak ada beras. Jadi kesulitan itu pasti, ada. Apapun ceritanya, bahwa hidup ini tidak terlepas dari kesulitan. Cuman kita kan harus yakin dengan kemampuan kita. Kita harus yakin. Dan saya yakini dunia pengacara ini dunia yang memang bisa menopang hidup kita dengan baik. Cuman perlu ketekunan dan kemampuan secara keilmuan juga. Karena banyak juga orang kan tak berilmu nanti berpraktik, tipu-tipu lah yang terjadi kan. Nggak profesional gitu kan. Jadi itu perlu dihindari. Bang. Ini terakhir Bang. Abang kasih tips, abang kasih teknik-teknik bagaimana membangun karir pengacara agar sukses gitu kan. Kemudian bagaimana supaya tekun tadi Bang ya, tekun gitu kan. Sehingga ya pengacara satu sisi bukan hanya mengejar materi Bang, tapi ada nilai-nilai yang bisa dibawa itu Bang dalam beradvokat ini Bang, supaya teman-teman kita termotivasi Bang. Yang pertama sebenarnya kan ada sebuah filosofi bilang bahwa barang siapa naik panggung tanpa persiapan maka akan turun tanpa kehormatan. Jadi sebelum menangani perkara betul-betul harus dipersiapkan secara matang. Buka dulu berkas, pelajari, diskusikan, ambil dasar hukumnya. Jadi harus dipahami bahwa untuk bisa sukses itu penguasaan materi, materi perkara itu harus betul-betul tekun.
Terus jujur, cukup sebenarnya. Penyebab orang itu bisa berhasil ada 3 sebenarnya secara garis besar. Yang pertama ilmu pengetahuan. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan terkait masalah profesi pengacara, terkait masalah hukum, kita harus betul-betul kuasai. Itu ada orang pintar belum tentu sukses juga. Ada sikap yang baik, komunikatif. Pintar pun dia kalau nggak komunikatif, kalau gayanya sengak pula menjijikkan lagi ya kan, tak laku juga. Muak nengoknya ya kan? Iya, muak nengoknya. Kayak kau menjijikkan kan, kan. Sudah pintar, sikap yang baik. Ada namanya keberuntungan. Keberuntungan jangan dibayangkan pula nasib-nasiban ya. Keberuntungan itu adalah ketika ada kesempatan ditopang kerja keras. Wajib. Ya, jadi kalau ada kesempatan kerja keras lah. Nggak ada makan yang gratis kan? Kecuali kaum dua apalah. Perlu dia gratis. Kalau kita ini profesional kan, mungkin juga kita bayangkanlah bahwa kita akan selalu bisa memberi, bukan menerima lagi. Kalau bisa seperti itu sebenarnya. Ini terakhir lagi Bang, tadi sebenarnya kan, aku tahu Abang pembaca buku apa? Berpikir besar Bang, Abang. Berjiwa besar. Berpikir positif. Berpikir besar. Berjiwa besar ya. Apa kira-kira makna dari hasil apa baca buku atau itu tadi kan dengan karir di pengacara Bang ini Bang? Yang pertama begini, kita harus bisa menerima segala kritik orang. Kritik, jangan pula tersinggung kita karena dikritik orang. Itu berarti membangun. Dia karena sayang maka kita menerima kritik kan. Jadi di situ dia harus berjiwa besar. Jangan pula malu kita meminta maaf ketika kita merasa memang salah. Jangan. Supaya kita berjiwa besar. Jalur komunikasi, jalur silaturahmi. Itu jangan karena dilihat karena si Anu nggak main itu. Ini jangan. Berkawanlah dengan semua kalangan. Berkawanlah dengan semua kalangan karena kita tidak tahu besok mungkin bisa saja dia yang bisa membantu kita dalam satu kesulitan. Bagi saya bangun silaturahmi. Semakin banyak kawan, semakin bagus. Ada sebuah filosofi bilang bahwa terlalu sedikit kita punya kawan 1000, katanya terlalu banyak kita musuh 1 orang. Jadi terbiasalah mengucapkan terima kasih, mohon maaf, tolong, biasakan itu. Itulah makna buku tadi. Bang. Bang, makasih Bang. Ini apa ini? Pengalaman Abang sangat berharga, ya kan? Mudah-mudahan bisa jadi proses pembelajaran buat yang lain-lain. Aku aja dengarnya sangat memotivasi Bang. Mungkin dengan kawan-kawan di pemirsa kita di Litigasi TV ini bisalah memberikan sedikit motivasi, sedikit pelajaran untuk misalnya berpraktek dan berkarir di dunia pengacara ini Bang ya. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Terima Bang. kasih. Sukses terus Bang. Sukses. Karir dan keluarga Bang. Amin. Teman-teman, itu tadi perbincangan singkat kita dengan Bang Julheri Sinaga, Sarjana Hukum. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari sebenarnya dengan Bang Julheri ini. Tapi kawan-kawan kalau mau langsung berhubungan dengan beliau, mau korek-korek lagi, mau cari pengalaman dia, silahkan nanti Facebook ya Bang. Boleh di Facebook, boleh. Julheri Sinaga Bang ya. Ada tempat ngopi kita siapkan kopi di Himalaya Coffee. Cafe Himalaya di Jalan Batang Kuis. Kalau Hotman Paris ada kopi Joni, kita ada kopi Himalaya. Ada tempat diskusi kita siapkan di situ. Dan konsultasi. Silakan kawan-kawan atau siapa saja yang membutuhkan jasa hukum kepada Bang Julheri, silakan ke KP Himalaya pun bisa ya kan? Boleh. Sambil ngopi, sambil cerita-cerita boleh. Diskusi ya kan? Sip. Jadi itu teman-teman sekalian, silahkan. Kami berdua mohon maaf Bang ya kalau ada kesalahan dan kehilapan dalam pembincangan diskusi kami atau obrolan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.